Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safika Biliana dengan NIM 45224098 dari kelas 2D D4AB. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dashboard data sales penjualan Adidas yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Dashboard ini berfungsi untuk menampilkan penjualan Adidas secara visual sehingga memudahkan analisis berdasarkan tahun, bulan, produk, retailer, wilayah penjualan, dan metode penjualan. Nah, pada bagian sebelah kiri dashboard terdapat beberapa filter atau slicer yang untuk memudahkan analisis data. Filter yang tersedia ada tahun, bulan, produk, retailer, dan sales metode. Yang pertama, cara menggunakan filter sangat mudah. Apabila saya memilih tahun tertentu, misalnya tahun 2020 atau 2021, maka seluruh dashboard akan berubah secara otomatis sesuai data yang tahun dipilih. Nah, begitu juga jika saya memilih bulan tertentu, misalnya September, maka penjualan seluruh grafik yang akan menampilkan data penjualan yang terjadi pada bulan September saja. Selain itu, misalnya saya memilih September, nah maka penjualan akan berubah otomatis ke bulan September saja. Selain itu juga saya dapat memfilter seperti jenis produk, retailer, dan metode penjualan sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Pada dashboard ini terlihat bahwa filter yang sedang digunakan adalah misalnya saya milih men's athletic, footwear, dan ke Amazon. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang KPI atau Key Performance Indicator. Nah, total penjualan atau total sales itu sekitar 317,5 juta dolar. Nilai ini menunjukkan perusahaan memiliki tingkat penjualan yang tinggi dan mampu menghasilkan pendapatan yang besar dari berbagai produk yang dipasarkan. Yang kedua adalah top product, Main Street Footwear, artinya kategori sepatu kasual pria menjadi produk yang paling diminati konsumen dibandingkan kategori produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk tersebut sangat tinggi sehingga menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada top retailer yaitu ada Westgear, yaitu artinya Westgear merupakan retailer yang memberikan kontribusi penjualan terbesar bagi Adidas. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan Westgear sangat efektif dalam meningkatkan perusahaan. Yang terakhir ada top sales metode. Metode penjualan yang paling banyak digunakan adalah outlet, artinya sebagian besar konsumen lebih sering melakukan pembelian secara outlet dibandingkan perusahaan pembelian secara offline maupun in-store. Hal ini menunjukkan bahwa outlet masih menjadi saluran distribusi yang paling efektif dalam menjangkau pelanggan. Selanjutnya ada grafik total laba operasional yang dari seluruh penjualan. Perbaiki dulu. Nah, ada kita kembalikan dulu ini. Nah, grafik total laba operasional perusahaan. Yang pertama ada Men's Apparel, yaitu sekitar 3,4 juta dolar, Men's Athletic Footwear sekitar 5,3 juta dolar, Men's Street Footwear sekitar 7,2 juta dolar, Women's Apparel sekitar 7 juta dolar, dan Women's Athletic Footwear 3,2 juta dolar, Women's Street Footwear 3,8 juta dolar. Berdasarkan grafik tersebut, laba operasional tertinggi diperoleh dari Main Street Footwear dengan nilai sekitar 7,2 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut tidak hanya memiliki penjualan yang tinggi, tetapi juga mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Sedangkan laba operasional terendah ada pada Women's Athletic Footwear sekitar 3,2 juta dolar.
Nah, artinya produk tersebut masih menghasilkan keuntungan, namun kontribusinya terhadap laba perusahaan lebih kecil dibandingkan kategori lainnya. Selanjutnya ada grafik selisih penjualan. Grafik P yang pertama menunjukkan perbandingan antara 2020 dengan 2021. Terlihat bahwa proporsi penjualan pada tahun 2021 meningkat besar dibandingkan tahun 2020. Artinya terjadi peningkatan penjualan tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mengalami pertumbuhan dan strategi pemasaran yang diterapkan mampu meningkatkan jumlah penjualan. Selanjutnya grafik metode penjualan yang paling sering dipakai. Yang terdapat 3 metode penjualan: in-store, online, dan outlet. Berdasarkan grafik tersebut, outlet memiliki persentase terbesar dibandingkan metode lainnya. Artinya sebagian besar konsumen lebih memilih produk Adidas melalui outlet. Informasi ini dapat digunakan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada outlet karena menjadi saluran penjualan utama. Selanjutnya grafik total keseluruhan penjualan. Nah, yang pertama ada men's apparel sekitar 120 juta dolar, men's Atlantic sekitar 150 juta dolar, men's street footwear sekitar 20 juta dolar, women's apparel sekitar 180 juta dolar, women's athletic footwear sekitar 110 juta dolar, dan women's street footwear sekitar 120 juta dolar. Dapat dilihat bahwa men's street footwear memiliki persentase paling tinggi yaitu sekitar 210 juta dolar, sedangkan women's athletic footwear sekitar paling rendah sekitar 110 juta dolar. Artinya perusahaan perlu melakukan evaluasi strategi pemasaran pada kategori produk tersebut agar penjualan dapat meningkat. Grafik produk yang memiliki jumlah penjualan unit terbanyak di wilayah. Yang pertama ada wilayah South. Yang pertama ada West sekitar 710.000 unit, yang kedua North East sekitar 510.000 unit, South memiliki sekitar 500.000 unit, South East sekitar 410.000 unit, dan Midwest sekitar 400.000 unit. Artinya wilayah West memiliki penjualan paling tinggi. Itu sekitar 700.000 unit, dan yang paling rendah itu pada Midwest sekitar 400.000 unit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk Adidas di wilayah tersebut masih lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Selanjutnya ada grafik retailer yang menjadi produk dengan jumlah unit terbanyak. Yang pertama ada Westgear sekitar 620.000 unit, Foot Locker sekitar 610.000 unit, Sport Direct sekitar 550.000 unit, Kohl's sekitar 300.000 unit, Walmart sekitar 200.000 unit, dan yang terakhir ada Amazon sekitar 190.000 unit. Berdasarkan grafik tersebut, Westgear merupakan unit paling banyak. Artinya retailer ini memiliki kemampuan distribusi yang sangat baik dan mampu menjangkau konsumen dalam jangkau lebih besar. Sedangkan Amazon memiliki jumlah paling sedikit sehingga perlu dilakukan evaluasi strategi penjualan pada retailer tersebut. Secara keseluruhan data menunjukkan bahwa Adidas memiliki kinerja penjualan yang baik serta memperoleh keuntungan yang positif dari keseluruhan kategori produk yang dipasarkan. Sekian presentasi dari saya tentang dashboard data penjualan sales penjualan Adidas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.